Mahkamah Agung (MA) akan mengusulkan pemberhentian Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Juru bicara Mahkamah Agung, Profesor Yanto, mengatakan Ketua MA akan mengambil langkah administratif terhadap hakim yang terlibat perkara tersebut. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut. Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI, kata Yanto di Media Center MA, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Ia menjelaskan, apabila dalam proses hukum yang berjalan hakim tersebut dinyatakan bersalah, maka pemberhentian tidak hormat akan diusulkan kepada Presiden. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Langkah serupa juga berlaku bagi aparatur PN Depok yang terlibat dan terbukti bersalah. Begitu juga dengan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terbukti bersalah, maka akan diberhentikan oleh Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung, dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung, kelasnya. MA, kata dia, menyatakan kecewa atas OTT yang menjerat pimpinan dan pegawai PN Depok. Pimpinan MA menegaskan tidak akan memberikan bantuan atau advokasi terhadap pihak yang terlibat. Sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Iwayan Eka Mariarta (Eka) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Penetapan ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penyidik KPK pada Kamis, 5 Februari 2026. Selain Ketua PN, KPK juga menetapkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan (BBG), serta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di wilayah Depok. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka, di antaranya Eka selaku Ketua PN Depok dan BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Februari 2026, malam. 3 tersangka lainnya adalah Yohansyah Marwanaya, YOH, selaku jurusita PN Depok sebagai perantara, serta 2 orang dari pihak pemberi suap yakni Trisnadi Yurisman, Tri, selaku Direktur Utama PT Karabah Digdaya, KD, dan Berliana Trikusuma, Ber, selaku Head Corporate Legal PT KD. Asep menjelaskan, kasus ini bermula dari permohonan eksekusi pengosongan lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang diajukan oleh PT KD, sebuah badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan Kemenkeu, pada Januari 2025. Meski telah memenangkan gugatan perdata hingga tingkat kasasi, eksekusi lahan tersebut tak kunjung terlaksana hingga Februari 2025. KPK mengungkap bahwa Iwayan Eka Mariarta dan Bambang Setiawan diduga meminta Yohansyah Marwanaya untuk menjadi satu pintu yang menjembatani kebutuhan PT Karabah Digdaya. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait permintaan fee sebesar 1 miliar rupiah dari Eka dan BBG kepada pihak PT KD untuk percepatan penanganan eksekusi tersebut, jelas Asep. Setelah negosiasi antara Yohansyah dan pihak PT Karabah Digdaya, disepakati angka suap turun menjadi 850 juta rupiah. Uang tersebut diduga bersumber dari pencairan cek dengan modus pembayaran invoice fiktif kepada konsultan PT Karabah Digdaya. Operasi senyap KPK dilakukan saat terjadi penyerahan uang pada Februari 2026. Tersangka Berliana Trikusuma menemui Yohansyah di sebuah arena golf untuk menyerahkan uang senilai 850 juta rupiah. Tim KPK kemudian mengamankan para pihak dan barang bukti berupa uang tunai dalam tas ransel hitam. Selain kasus suap eksekusi lahan, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi lain yang melibatkan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan. Berdasarkan data PPDK, Bambang diduga menerima setoran penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah dari pihak swasta selama periode 2025-2026.
KPK langsung melakukan penahanan terhadap kelima tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 6 Februari hingga 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disangkakan melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 606 angka 1 U nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Yungto UU Tipikor. Khusus untuk BBG, juga dikenakan pasal 12 BU Tipikor terkait dugaan penerimaan gratifikasi. KPK juga telah menyurati Mahkamah Agung MA terkait penahanan hakim tersebut sesuai ketentuan pasal 101 KUHP 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.